Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, yuk sama-sama kita lihat paduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat pertama sampai ke-4. Shalom teman-teman, shalom. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya yang kurang? Oh iya, kakak Abi dan kakak Elia. Yuk kita panggil sama-sama. Kakak Abi, kakak Elia, ibadah yuk. Nah teman-teman, udah ada kakak Abi dan kakak Elia nih. Yuk sama-sama kita mulai dengan ibadah kita. Sekarang teman-teman kembali lagi bersama kakak Mei, kakak Abi, dan kakak Elia. Sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi sebelum itu, kakak mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan memata engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan nama Dia buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan ibadah. Tapi sebelum itu, akan mengajak teman-teman semua untuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya betul dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati anak-anak yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan hikmat kepada mereka biar mereka bisa mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berikan kemuliaan nama Dia buat Tuhan. Nah teman-teman, kakak minta teman-teman semua bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita pakai tangan kita, kaki kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berbuah. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berbuah. Berubah, Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berbuah. Berubah, Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku. Berubah, Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku. Menyenangkan Tuhanku. Menyenangkan Tuhanku. Berikan kemuliaan nama Dia buat Tuhan. Masih pada semangat semua? Masih luar biasa. Ayo sama-sama teman-teman kita menggunakan kaki kita, tangan kita untuk memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down
teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Masih pada semangat memuji Tuhan semuanya? Masih luar biasa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Satu jari kanan, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat dua jari kanan, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Berikan golden untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Dia persilakan teman-teman semua duduk kembali. Kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biar kita mau naikkan semua persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tutup mata kita mau masuk dalam penyembahan. Oh iya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mari sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mari kita angkat suara kita. Haleluya, sembah bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Sembah bagimu, hosana bagimu Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saja juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang ditaburkan Tuhan dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan pujian bahkan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Oke, kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. Sudah dapat teman-teman? Sama-sama ya. 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Sekali lagi ya teman-teman, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu
bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah teman-teman, itu saja ya hafalan kita. Di bahasanya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Astri. Masih pada semangat semuanya kan nih? Pastinya masih luar biasa. Nah teman-teman, saatnya kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, seperti biasanya, Kakak Astri mau bertanya nih buat teman-teman semuanya yang di rumah. Masih pada ingat nggak firman kita minggu lalu bercerita tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Nah teman-teman, pintar sekali firman kita bercerita tentang Musa dan semak berapi, di mana kita semuanya dapat belajar agar hidup kita jangan pernah ragu, khawatir dan takut. Sebab saat Tuhan Yesus memilih kita, pasti Tuhan Yesus akan memberikan keberanian bagi setiap kita. Oke teman-teman, sampai di sini saja tanya jawab kita. Sekarang Kakak Astri mau mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, hari ini firman kita bercerita tentang Saulus menjadi Paulus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9. Langsung saja ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus kembali ke surga, murid-muridnya pun menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus di seluruh Israel. Dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus kembali ke surga. Dari kejadian itu teman-teman, gereja pun bertumbuh, bahkan kehidupan masyarakat pada saat itu berubah teman-teman, dan sukacita pun terjadi di mana-mana. Tetapi teman-teman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam bahaya teman-teman. Kira-kira apa yang bahaya ya? Coba dipikir-pikir. Nah teman-teman, bahayanya adalah ada sekumpulan orang-orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekumpulan orang-orang ini ada orang Farisi, pemimpin agama, dan lain-lainnya teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa pemimpin dari mereka? Siapa ya? Pemimpin mereka adalah Saulus. Jadi sekumpulan orang-orang ini mereka sering menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka menangkap mereka dan membawa mereka ke penjara teman-teman. Bahkan sekumpulan orang-orang ini juga mereka yang telah membunuh Tuhan Yesus dan Stefanus teman-teman. Jahat sekali ya kumpulan orang-orang ini. Tetapi teman-teman, yang luar biasanya adalah Tuhan Yesus merancangkan suatu hal yang luar biasa atas pemimpin ini, yaitu Saulus teman-teman. Kira-kira apa ya? Kalau teman-teman mau lebih tahu, ayo kita sama-sama lebih lagi dengar firman Tuhan. Dan suatu ketika teman-teman, Saulus ini dan sekumpulan orang-orangnya pun melakukan perjalanan teman-teman ke sebuah kota. Kira-kira kotanya namanya apa ya yang teman-teman tahu? Kotanya bernama Damsyik teman-teman. Dalam perjalanan mereka di jalan yang gurun, yang panas teman-teman boleh lihat nih. Yang sangat panas. Terus mataharinya tuh terang sekali. Bahkan jalannya pun sangat berdebu teman-teman. Tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi ya? Tiba-tiba teman-teman boleh lihat nih, ada cahaya pun yang memancar ke arah Saulus teman-teman. Akhirnya Saulus pun terjatuh teman-teman. Teman-teman boleh lihat nih. Dia terjatuh teman-teman. Cahayanya sangat terang
Terangnya tuh lebih dari matahari teman-teman kalau boleh tahu. Dan karena cahaya ini, akhirnya Saulus pun akhirnya buta teman-teman. Wow. Dan teman-teman, tiba-tiba ada suatu suara pun yang berbicara dan memanggil Saulus begini. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Itu suara siapa ya teman-teman? Suaranya Tuhan Yesus teman-teman. Wow. Akhirnya Saulus pun kaget dan terkejut teman-teman. Teman-teman boleh lihat nih di gambarnya. Dia pun kaget teman-teman. Sebab suara itu memanggil Saulus teman-teman. Dan Saulus pun menjawab, siapa? Kau Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun menjawab Saulus, akulah Yesus yang kamu aniaya. Wah teman-teman, Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus seperti itu teman-teman. Bahwa Saulus ini menganiaya Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun menyuruh Saulus untuk bangun dan berdiri serta pergi ke kota itu. Sebab nantinya Saulus akan diberitahu apa yang harus dia lakukan teman-teman. Kemudian teman-teman, Saulus pun berdiri dengan gemetar teman-teman. Teman-teman boleh lihat nih di gambarnya. Karena dia tidak dapat melihat apa-apa teman-teman. Karena dia sudah buta. Karena cahaya yang memancar ke arahnya teman-teman. Akhirnya dia pun dibantu oleh sekumpulan teman-temannya untuk pergi ke kota itu. Sesampainya Saulus dan kelompoknya di kota itu teman-teman, Saulus tidak mau makan dan minum teman-teman. Yang dia lakukan apa nih teman-teman boleh lihat? Dia hanya berdoa dan terus berdoa teman-teman. Wah luar biasa nggak teman-teman? Saulus yang seorang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan akhirnya berdoa teman-teman kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kemudian Tuhan Yesus pun menyuruh salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang juga percaya kepada Tuhan agar pergi mengunjungi Saulus. Nama muridnya adalah Ananias teman-teman. Tuhan Yesus menyuruh Ananias agar dia pergi mengunjungi Saulus dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus agar Saulus dapat disembuhkan teman-teman. Kira-kira Ananias mau atau tidak ya teman-teman? Ananias tidak mau teman-teman sebab dia sangat ketakutan karena dia mendengar dari banyak orang bahwa Saulus ini adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juga menganiaya orang-orang yang percaya dan memasukkan mereka ke penjara. Karena hal itu membuat Ananias menjadi ketakutan teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan akan hal itu. Tuhan Yesus tetap mau agar Ananias pergi mengunjungi Saulus sebab Tuhan Yesus mau pakai Saulus untuk dapat memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah teman-teman, akhirnya Ananias pun menyetujui apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi berjalan menuju tempat di mana Saulus berada. Sesampainya di sana, Ananias melihat bahwa Saulus dia sudah dalam keadaan lemah teman-teman. Sebab pada saat itu Saulus sudah buta dan tidak dapat melihat apa-apa teman-teman. Akhirnya Ananias pun berkata kepada Saulus, Yesus telah mengutus saya sehingga kamu dapat disembuhkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan Saulus pun disembuhkan teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya Saulus pun disembuhkan dan matanya terbuka dan bahkan hatinya pun terbuka untuk menerima Tuhan Yesus teman-teman. Dan dari kejadian itu akhirnya Saulus dia pun berubah teman-teman. Dia menjadi pengikut Tuhan serta dia memberitakan Injil pun kemana-mana teman-teman. Dari kejadian itu
Namanya bukan lagi menjadi Saulus tetapi Paulus. Dan dalam memberitakan Injil, Paulus pun banyak mengalami rintangan dan cobaan, tetapi Tuhan Yesus pun tetap menyertai Paulus, teman-teman. Nah, teman-teman, firman Tuhan kita pada hari ini sampai di sini saja, teman-teman. Kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulan kita untuk firman Tuhan hari ini adalah ketika teman-teman ingin hidup di keselamatan, teman-teman harus merubah hidup teman-teman. Jangan lagi melakukan dosa teman-teman, tetapi melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan teman-teman semuanya, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sebelum itu kakak Abin ajak teman-teman semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama dulu ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang di luar sana Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan di luar sana maupun yang menonton Tuhan, agar mereka diberkati, dipulihkan Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, agar bisa beribadah bersama-sama kami Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua mereka Tuhan, agar orang tua mereka bisa mengajarkan anaknya dengan baik Tuhan, dengan tulus Tuhan hati mereka Tuhan. Makasih Yesus, makasih Bapa Halia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Tuhan, kota Sorong. Kiranya Engkau memberkati kota ini Tuhan, lindungi kota ini Tuhan. Biarlah kota yang disebut kota bajingan menjadi kota berkat Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang tinggal di dalam kota ini Tuhan. Engkau memulihkan mereka, pakai mereka dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang ada dalam kota ini Tuhan, yang bersama orang tua mereka maupun yang tidak bersama orang tua mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi orang tua atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kota kami ini menjadi kota yang betul-betul bisa menjadi berkat bagi kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami taruh kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mencampur tangan dalam semuanya. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kenapa juga kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan tolong memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Tuhan tolong memberkati pemerintahan di bangsa ini, agar apapun yang dilakukan pemerintah kiranya itu yang terbaik dan yang terbenar bagi setiap masyarakatnya Tuhan. Saya berdoa kami di nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, dibacakannya juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau mau berkati setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, kedamaian-Mu Tuhan Engkau curahkan terus ke setiap bangsa-bangsa Tuhan. Untuk sistem pemerintahannya Tuhan, biarlah Engkau mau pulihkan setiap sistem pemerintahannya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka jalankan Tuhan, biarlah Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Engkau mau satukan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap bangsa-bangsa Tuhan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan bangsa kesayangan-Mu ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik, berkat pemulihan Tuhan Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini apa yang kami berikan Tuhan, semuanya berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan mau lebih lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Rubah hidup mereka terus Tuhan, rubah sikap mereka Tuhan, biarlah karakter dan sikap mereka Tuhan sesuai dengan
Engkau mau Tuhan. Biarlah perlindungan dan kasih Tuhan terus menyertai mereka, bahkan keluarga mereka terus diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Nah teman-teman, sekarang Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Pada pagi hari ini, kita semua mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.